Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi video atau mau berbagi pengalaman cara plester tembok atau cara plester dinding rumah atau cara plaster dinding rumah. Tembok yang mau kita plester kali ini yaitu tembok dengan pasangan batako kecil atau batako yang berukuran kecil. Dengan kali ini kita akan plester dengan campuran 1 semen 5 pasir. Sebelum plester tembok, kita pasang benang dulu. Kita mengikuti ratanya kusen pintu baja ringan ini. Nah, kita pasang benang seperti ini sebagai panduan kita saat plester nanti atau sebagai kepalaannya. Nah, nanti kita plester mengikuti benang ini, ditarik sampai ke ujung tembok sana. Jangan lupa untuk ditimbang dulu untuk tegaknya atau di lot dulu, bisa juga menggunakan lot, bisa juga menggunakan water pass. Kemudian saya kali ini menggunakan kepalaan menggunakan paku beton yang berukuran 2 in. Jadi paku ini juga berfungsi sebagai untuk memegang plasteran ke tembok atau ke dinding. Anda juga bisa membuat kepalaan menggunakan adukan semen ini, tapi kalau saya kali ini menggunakan paku beton. Selanjutnya setelah habis dipasang kepalaan menggunakan paku, selanjutnya saya gulung benangnya. Untuk selanjutnya langsung kita plester tembok atau plester dinding. Kali ini saya mau berbagi cara plaster atau cara plester tembok dengan metode seperti ini, dioserkan atau dioserkan menggunakan roskam besi. Sebab ada lagi cara lain yang dulu saya selalu gunakan, yaitu dengan cara dikamprot menggunakan cetok. Nanti untuk selanjutnya saya akan coba membuat video cara plester tembok dengan metode kamprot. Nah, kali ini saya mau berbagi dengan metode menggunakan roskam besi seperti ini, karena di tempat saya bekerja saat ini tidak ada orang plester tembok yang menggunakan metode kamprot. Jadi kita harus mengikuti tempat kita bekerja, mengikuti semua orang. Cara plester tembok ini di setiap daerah banyak sekali namanya atau sebutannya. Seperti di kampung saya, plester tembok ini orang biasa menyebutnya dengan neplok tembok, atau ada juga yang melepo tembok, ada juga yang memplester tembok, ada juga yang plaster tembok, ada juga yang plester dinding. Tapi apapun namanya sama juga, tujuannya sama, yaitu untuk memplaster tembok agar nanti tembok bisa rapih dan bisa lurus, kemudian bisa dicat dengan mudah. Oke, setelah pengoseran yang pertama atau pengaplikasian adukan yang pertama, selanjutnya kita lapisi dengan pengaplikasian adukan yang kedua agar lebih tebal dan bisa rata dengan plesteran yang sudah habis, yang sudah jadi, yang di atasnya itu. Kali ini saya plester tembok dengan ketebalan plester sekitar 1,5 cm, karena mengikuti kusen pintu baja ringan tadi sekitar 1,5 cm. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Karena like dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Oke, selanjutnya setelah habis pengoseran kita esek-esek menggunakan penggaris kayu atau menggunakan jidar seperti ini, sebelah kiri dan sebelah kanan secara berdiri seperti ini. Yang bagian atas mengikuti plesteran yang sudah jadi, yang bagian bawah mengikuti panduan paku tadi. Selanjutnya kita esek-esek menggunakan kayu panjang atau kayu penggaris ini secara melintang seperti ini, mengikuti kepalaan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita esek-esek seperti ini sampai ke bawah, terus sampai rata.
Khusus untuk pemula saat membuat pekerjaan plester tembok atau plester dinding, utamakan menggunakan kayu penggaris ini atau utamakan menggunakan kayu jidar sebagai panduan lurusnya agar hasil plesteran bisa rapih dan bisa lurus. Jangan terlalu menggunakan papan gosok atau gosokan karena akan mengakibatkan plesteran jadi tidak rata. Setelah kita ratakan menggunakan kayu jidar, selanjutnya kita tampal bagian yang masih belum penuh atau masih kopong-kopong seperti ini, kita tambah lagi. Untuk selanjutnya nanti kita esek-esek kembali menggunakan kayu jidar atau kayu penggaris ini, agar hasil plesteran tembok atau plesteran dinding bisa lurus, bisa rapi, dan bisa hasilnya bagus. Untuk jidarnya ini bisa juga menggunakan holo aluminium untuk dijadikan penggaris lurusnya. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan kayu jidar seperti ini. Untuk yang bagian bawahnya diesek-esek menggunakan kayu panjang dengan posisi berdiri seperti ini, agar bagian bawah tembok nantinya tidak bengkok atau tidak melembung. Khusus untuk pemula saat plester tembok, di saat plesteran masih terlalu basah, jangan dulu menggunakan papan gosok atau jangan digosok dulu plesteran ini karena nanti akan jadi tidak rata plesterannya. Jadi sambil saya menunggu waktu yang tepat untuk menggosok plesteran yang sudah jadi ini, saya osirkan lagi plesteran yang sebelahnya ini. Kita juga harus mengetahui kapan waktunya yang tepat untuk menggosok plesteran. Nah, jadi sambil menunggu ini saya mengosirkan yang sebelahnya dulu. Khusus untuk pemula yang berminat mau belajar cara plaster dengan metode seperti ini, sebenarnya tidak susah juga, mudah saja. Sama seperti saya dulu waktu saya mula-mula atau pertama kali. Dulu saya selalu plester dengan cara kamprot atau dikamprot menggunakan cetok. Kemudian di tempat saya kerja yang sekarang ini diharuskan menggunakan roskam besi dengan cara plester seperti ini. Mula-mula saya merasa kaku juga, tapi lama-lama sudah terbiasa. Oke, sekarang sudah waktunya yang tepat untuk menggosok plesteran yang sudah jadi tadi. Kita gosok seperti ini, sedikit-sedikit saja yang perlu saja, karena ini plesteran sudah rata dengan kayu panjang atau sudah dijidar tadi. Saat menggosok plesteran, usahakan posisi gosokan dari berbagai posisi, yaitu bisa posisi memutar seperti ini, bisa melintang seperti ini, juga bisa secara berdiri papan gosoknya ini, agar hasil plesteran bisa lurus dan bisa rapi. Untuk menggosok plesteran yang bagian paling bawah, usahakan posisikan gosokan dengan cara berdiri agar bagian bawah plesteran tidak melembung atau bisa rata dan bisa lurus dengan yang di atasnya. Oke, kita lanjut untuk cara melepo tembok yang selanjutnya. Ini saya esek-esek lagi seperti ini dengan cara kayu penggaris ini diesek-esek secara berdiri. Kemudian selanjutnya kita esek-esek menggunakan kayu yang agak pendek dengan posisi kayu melintang seperti ini. Diesek-esek sampai ke bawah, terus saja diesek-esek sampai halus. Kalau masih ada yang belum rata, kita bisa tampal kembali seperti ini. Untuk selanjutnya nanti kita esek-esek lagi menggunakan kayu jidar.
agar hasil plesteran bisa rata dan bisa lurus, juga bisa rapi. Kalau ada pertanyaan cara memplester tembok dengan cara seperti ini, mana yang lebih cepat dengan cara memplester tembok dengan cara dikamprot menggunakan cetok? Bagi pendapat saya, untuk hasil ya tergantung pengerjaan atau tergantung tukangnya ya. Kalau untuk kerapian sama-sama juga bisa rapi. Tapi untuk lebih cepat, bagi pendapat saya akan lebih cepat kalau dengan cara seperti ini daripada dengan cara dikamprot. Karena kedua-dua cara saya sudah menjalaninya semua keduanya. Jadi bagi saya lebih cepat dengan cara seperti ini. Tapi keputusan terserah Anda mau menggunakan cara kamprot atau menggunakan cara seperti ini. Tapi pesan saya untuk pemula, pelajari saja semua cara agar kita bisa membedakan mana yang lebih baik untuk pekerjaan kita. Karena ilmu itu kita harus serap dari berbagai sumber agar kita akan membentuk karakter sendiri. Kita bisa membedakan mana yang lebih baik dan mana yang lebih bagus, tentunya yang lebih kuat dan rapi. Cara seperti ini bisa juga diaplikasikan untuk plesteran bata merah ataupun plesteran bata ringan. Nah, sama saja, tapi kalau untuk plesteran bata merah, sebab bata merah terlalu menyerap air, sebaiknya disiram dulu sebanyak-banyaknya menggunakan air agar tidak cepat mengering, ataupun plesterannya bisa dikasih agak tebal sedikit agar memudahkan kita saat memplester bata merah ataupun bata ringan. Apa? Ni macam ni. Banyak kedai. Dekat Jalan Bahagia ada banyak jenis ya. Oh. Nak yang macam ni juga? Ke lain sikit macam ni jugalah. Ada. Banyak situ. Ha. Bonsai kelapa. Lima 20 second lagi. 1 jam dah. Boleh.
Oke, plesteran tembok sudah habis. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.